Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas kembali perihal ZRAM, tapi spesifiknya di sini cara untuk menambahkan ZRAM di device Android. Bang, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, teman-teman ya. Ini sudah perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman sudah bisa tanpa akses root, teman-teman. Oke, untuk ZRAM ini adalah fitur yang diberikan di device Androidnya masing-masing, dan setiap device mempunyai ZRAM dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 3 GB, ada yang 4 GB, ada yang lebih gitu ya, sesuai dengan device-nya. Oke, sebelum ke pembahasannya, barangkali nanti di papan komentar ada yang nanya, "Bang, apa sih gunanya dari ZRAM ini?" Nah, di sini saya langsung aja jawab. Menggunakan ZRAM akan mengurangi penggunaan RAM secara efisien karena data yang digunakan akan dikompresi. Meskipun sama-sama tersimpan di RAM, namun bisa lebih irit. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk kegunaan dari RAM. Jadi singkatnya, penggunaan ZRAM ini akan mengurangi penggunaan RAM. Kayak gitu. Oke, langsung aja teman-teman ya. Untuk caranya kita buka dulu untuk aplikasi DevCheck. Untuk aplikasi DevCheck ini lumayan akurat lah ya untuk melihat info dari device kita. Kita masuk ke bagian RAM. Nah, di sini untuk ZRAM dari device saya sendiri sekitar 4095 MB atau sekitar 4 GB-an ya. Untuk ZRAM-nya bakalan berbeda-beda. Kata saya juga tadi ya di setiap device. Untuk RAM-nya itu sekitar 8 GB di sini ya, tapi yang terbaca di DevCheck-nya hanya sekitar 7419 alias 7,4 GB ya. Oke, langsung aja teman-teman, gimana cara untuk menambahkannya? Teman-teman, kalau di device yang keluaran baru, disclaimer dulu, cara ini hanya work di device yang support ya, di device yang mendukung adanya penambahan dari ZRAM. Teman-teman masuk aja ke tentang perangkat atau ke tentang ponselnya. Kemudian di sana ada yang namanya RAM. Nah, di sini ada penambahan RAM. Bila tersedia ruang penyimpanan NIC yang cukup, Anda akan menggunakan sebagiannya untuk menambahkan RAM. Kita tambahkan, misalkan di sini kita tambahkan sebanyak 3 GB. Dari 4 GB ditambah 3 GB, berarti nanti untuk ZRAM-nya bakal sekitar 7 GB. Oke. Pengaturan akan diterapkan setelah Anda menghidupkan ulang ponsel. Oke, di sini saya bakalan hidupkan ulang dulu ya untuk ponselnya teman-teman semuanya. Oke, untuk device-nya selesai ya dihidupkan ulang teman-teman. Kita bakalan lihat langsung aja di aplikasi DevCheck-nya ya. Tadi kan 4 GB ya. Untuk device-nya masih sama kok, device yang tadi digunakan. Oke, langsung aja masuk ke bagian RAM. Nah, di sini teman-teman ya. Ini udah work 100% teman-teman ya. Tadi untuk RAM yang ditampilkan itu sekitar 4095 ya. Kalau nggak salah sekitar 4 GB-an lah. Kalau sekarang itu udah nambah jadi 7167, sekitar 7 GB-an. Dari 4 GB menjadi 7 GB. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ZRAM ini sekarang sudah bisa ditambahkan di setiap device Android. Tapi dengan catatan tentunya ya teman-teman, di sini hanya device yang support dengan penambahan RAM atau dynamic RAM expansion. Nah, di sini juga kebacanya 8 GB tambah 3 GB. Padahal ini bukan RAM yang fisik ya, bukan random access memory yang fisiknya gitu, tapi di sini adalah yang berbentuk ZRAM-nya. Oke, seperti itu teman-teman, dan di device Realme sendiri yang saya tahu ya, sependek pengetahuan saya, dimulai dari Realme seri 7 ke atas untuk penambahan RAM ini. Kalau seri Narzo berarti dari seri Narzo 50 ya, kalau nggak salah. Kalau seri GT semuanya udah support. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan juga bagi kita semuanya teman-teman ya, bahwa ZRAM sekarang sudah bisa ditambahkan di setiap device yang support ya, dengan catatan. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka silahkan dislike saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.